Kalian pernah nggak sih udah capek-capek belajar, baca banyak banget materi, tapi besoknya waktu ujian nggak ada satupun yang keluar di soal? Kalau kalian pernah mengalaminya, kalian tenang aja, karena kalian nggak sendiri. Karena itu adalah hal yang pernah terjadi di diri gue juga saat gue sekolah dulu. Dan kalian boleh percaya boleh enggak, tapi dulu waktu gue kuliah di ITB, gue jadi punya kemampuan baru, yaitu menebak soal ujian. Dan ini adalah kemampuan yang muncul secara tidak sengaja. Soalnya waktu di ITB, gue itu lebih sering rapat organisasi daripada masuk kelas kuliah. Dan seringkali gue itu nggak punya waktu untuk belajar ujian. Waktu itu tuh gue sadar, karena gue cuma punya waktu yang sangat terbatas untuk belajar, gue itu nggak bisa baca semua materi yang ada. Dan pada saat itu, muncullah sebuah ide bodoh. Karena gue nggak punya banyak waktu untuk baca semua materinya, gimana kalau gue mencoba menebak soal ujiannya, habis itu gue belajar dari situ aja. Dan ajaibnya, 80% soal ujian yang gue tebak, itu beneran keluar di ujian. Dan hal ini tuh nggak terjadi sekali dua kali doang, tapi berkali-kali. Jadi bisa gue bilang, gue bisa nebak soal itu bukan karena gue beruntung, tapi karena gue emang udah tahu trik dan caranya. Dan gue merasa kalian itu juga boleh banget ngikutin trik yang gue pakai ini, karena trik ini tuh legal. Dan gini cara nebak soal ujian. Selamat datang di Kelas Tanpa Batas. Prinsip yang pertama gue pakai adalah gue berpikir layaknya dosen atau guru. Jadi setiap kali gue lagi belajar di kelas, gue itu selalu memperhatikan usaha seorang dosen untuk menjelaskan suatu materi. Semakin besar usaha seorang dosen menjelaskan suatu materi, akan semakin besar juga peluang materi tersebut untuk muncul di soal ujian. Jadi gampangnya, semakin dosen itu menggebu-gebu untuk menjelaskan sesuatu, semakin penting materi itu. Dan kemungkinan materi ini dijadikan soal ujian itu gede banget. Karena kayak gini, yang namanya dosen atau guru, itu mereka juga manusia. Mereka nggak akan mau mengeluarkan waktu yang banyak dan usaha yang besar untuk menjelaskan materi yang nggak penting. Sekarang gini, bayangkan kalian itu adalah guru atau dosen. Dan ceritanya, besok itu kalian harus ngajar 3 konsep dalam waktu 1,5 jam. Mungkin untuk mahasiswa, 1,5 jam duduk di kelas itu rasanya bakal lama banget. Tapi kalau posisi kalian adalah pengajar, 1,5 jam itu adalah waktu yang sangat terbatas. Dan pada akhirnya, mau nggak mau kalian itu harus milih mana konsep yang harus diprioritaskan. Jadi setiap kali ada dosen yang ngajar, coba kalian perhatiin baik-baik. Contohnya kayak gini, kalau ada satu konsep yang dijelasin berulang-ulang terus sama satu dosen, itu berarti pasti keluar di ujian. Terus contoh yang kedua, kalau dalam satu sesi pelajaran dia cuma jelasin satu diagram doang, itu berarti penting banget. Terus contoh yang ketiga, kalau dia lagi ngajarin sebuah konsep dan tiba-tiba dia cerita pengalaman pribadinya mengaplikasikan konsep tersebut, itu berarti konsep ini penting banget juga. Karena gue yakin banget semua dosen itu pasti berharap mahasiswa mereka bisa mengaplikasikan ilmu mereka. Jadi intinya, kalau kalian pengen bisa nebak soal ujian, kalian itu harus bisa berpikir layaknya pengajar. Coba posisikan diri kalian sebagai dosen yang harus mengajar 1 semester. Dengan materi mengajar yang banyak banget dan waktu mengajar yang sangat terbatas, mau nggak mau kalian itu pasti harus bisa milih sendiri mana konsep yang lebih penting dan mana konsep yang nggak terlalu penting. Oke, kita masuk ke cara yang kedua. Ini adalah cara yang paling bodoh, tapi sebenarnya paling ampuh, yaitu cari soal ujian tahun lalu. Dari pengalaman gue, kemungkinan soal itu bakal sama, itu lebih dari 80%. Karena kalian ingat sekali lagi, guru atau dosen itu juga manusia kayak kita. Mereka itu juga punya kesibukan masing-masing. Dan tujuan mereka mengajar, yaitu cuma satu, agar murid-muridnya itu pintar dan ngerti. Bukan supaya muridnya itu sengsara atau depresi. Jadi kalau ada dosen yang merasa soal tahun lalu udah bagus banget nih, udah bisa menguji semua materi yang penting, ya kemungkinan besar soal tahun ini juga bakal disamain. Dan palingan angkanya doang yang diganti. Dan kalau ternyata satu kelas itu dapat nilai bagus karena soal tahun ini sama kayak soal tahun lalu, tidak akan ada pihak yang dirugikan. Ingat itu. Dosen itu tidak akan merasa rugi ketika satu kelas itu dapat nilai bagus. Apalagi murid dan mahasiswanya, mereka pasti senang semua. Dan hal seperti ini tidak termasuk sebuah kecurangan. Karena pada akhirnya, ketika kalian mengerjakan soal ujian, kalian bakal ngerjain sendiri juga kan? Kalian nggak bakal nyontek. Dan untuk bisa menjawab soal tersebut, kalian itu tetap harus belajar dan mengerti konsep itu. Terus sekarang pertanyaannya, gimana cara kita mengetahui soal ujian tahun lalu? Kalau gue sendiri, cara paling gampangnya itu adalah nanya kakak kelas. Dan mungkin sekarang kalian berpikir, emangnya kakak kelas mau ngasih tahu? Dari pengalaman gue, 4 dari 5 kakak kelas yang gue tanyain itu mau ngebantuin. Dan sejujurnya gue juga kaget melihat seberapa suportifnya mereka. Karena awalnya gue juga berpikir kayak mereka itu nggak bakal mau ngebantuin. Dan ternyata mau-mau aja. Karena saat giliran gue yang menjadi kakak kelas, gue itu sadar kalau bantuin adik kelas itu nggak ada ruginya buat kita. Jadi intinya sih, kalian itu nggak usah takut untuk nanya kakak kelas. Yang penting ketika nanya, kalian itu tetap pakai adab aja. Jadi tetap harus sopan ya. Tapi Kak, gimana kalau misalkan gue adalah orang yang introvert dan gak bisa bersosialisasi? Kalian tenang aja, karena di cara yang ketiga, gue akan jelasin apa yang harus kalian lakukan.
Jadi cara yang ketiga adalah sesimpel minta ChatGPT untuk memprediksi soal ujian. Kalian itu sadar nggak sih, di zaman AI sekarang, kalian itu literally punya teman belajar yang serba tahu dan available 24/7. Kalau sampai sekarang kalian nggak pernah pakai AI untuk belajar karena nggak ngerti cara makainya, menurut gue itu keterlaluan banget. Karena cara menggunakan AI itu segampang itu guys. Gue coba langsung kasih contoh aja kali ya. Jadi pertama kalian tinggal buka Google, habis itu kalian ketik aja ChatGPT. Habis itu kalian bisa klik yang paling atas. Habis itu kalian siapin materi ujian kalian di laptop atau komputer kalian. Terus klik tombol plus yang di bawah dan habis itu masukin semua materi ujian kalian. Terus kalian tinggal ketik aja prompt seperti contoh di samping ini. Habis itu kalian tinggal pencet enter aja dan boom, semudah itu guys. Dan kalau kita perhatikan hasilnya, sebenarnya soal yang dibikin itu masuk akal semua. Dalam artian gua nggak akan kaget kalau melihat soal seperti ini di ujian. Jadi menurut gua cara ini tuh sebenarnya cukup efektif. Gak nyampe 5 menit kalian udah bisa punya prediksi soal ujian. Mungkin hasilnya itu nggak akan seakurat kalau misalkan kita bandingkan dengan soal tahun lalu. Tapi tetap aja menurut gue cara ini tuh nggak ada ruginya buat kalian. Ditambah lagi, zaman sekarang itu yang pakai AI nggak cuma mahasiswa atau pelajar doang. Tapi tenaga pengajar seperti guru atau dosen itu pasti sekarang banyak yang pakai juga. Terutama guru atau dosen yang masih muda dan melek teknologi. Bahkan nggak tutup kemungkinan mereka itu bikin soalnya pun pakai ChatGPT. Jadi menurut gue, kalian meluangkan waktu 5 menit aja untuk minta ChatGPT memprediksi soal ujian, itu nggak bakal ada salahnya sama sekali dan tetap worth it banget sih. Dan bahkan menurut gue kalian pakai AI yang gratisan pun hasilnya udah cukup bagus kok. Jadi kalau kalian belum pernah pakai AI karena alasan malas, nggak ngerti, atau mahal, itu kebangetan banget sih. Oke, sekarang kita masuk ke cara yang terakhir. Cek PR kalian dan soal latihan kalian di kelas. Kalau kalian dapat PR dari dosen, kemungkinan besar soal di PR itu bakal masuk ke ujian juga. Sama halnya dengan soal latihan di kelas. Dosen itu nggak akan membuang waktu untuk membuat kita menderita mengerjakan PR yang nggak ada gunanya. Dulu waktu gue kuliah di ITB, gue itu pernah jadi asisten dosen atau nggak asisten praktikum. Dan dari pengalaman itu, gue itu sadar satu hal. Bikin soal itu jauh lebih susah daripada mengerjakan soal. Karena kayak gini guys, saat kita membuat soal, yang kita pikirkan itu bukan gimana ya caranya membuat mahasiswa menderita dan soal ini sulit untuk dijawab. Mungkin kalian sebagai mahasiswa merasanya seperti itu, tapi sebenarnya nggak kayak gitu. Karena pada realitanya, hal pertama yang muncul di otak ketika kita membuat soal adalah nanti kemungkinan jawabannya itu apa aja dan apakah kemungkinan jawaban ini sudah cukup untuk menguji pemahaman sebuah materi. Intinya, ketika kita membuat soal, kita itu udah punya ekspektasi jawabannya dulu. Dan untuk bisa melakukan itu semua, itu nggak mudah. Karena kita benar-benar harus muter otak agar si soal ini benar-benar bisa menguji kemampuan. Jadi ketika kalian dapat PR dari dosen, jangan pernah berpikir bahwa PR ini tujuannya adalah membuat kalian sengsara. Karena sebenarnya PR itu dibuat untuk kepentingan kalian. Dan karena bikin soal itu susah, kemungkinan soal di PR kita itu muncul di ujian kita, itu akan sangat besar guys. Dan kemungkinan besar walaupun soalnya beda, paling ya angkanya doang yang diganti. Intinya PR atau soal latihan di kelas itu bakal menggambarkan banget soal ujian kita nantinya. Jadi jangan malas ngerjain PR. Bisa menebak soal ujian itu bukan persoalan keberuntungan. Karena kemampuan untuk menebak soal ujian itu ada namanya, yaitu educated guess. Yaitu sebuah tebakan yang didasarkan pada logika, pengalaman pribadi, pengetahuan, dan petunjuk yang tersedia. Jadi nebak itu nggak asal nebak, tapi tebakan kita itu harus masuk akal. Dan cara paling mudah melakukannya adalah kalian tetap harus berpikir bahwa kalau guru dan dosen itu sama-sama manusia seperti kita. Ketika kita mencoba memposisikan diri kita menjadi guru atau dosen, kita akan jadi bisa mengintip apa yang mereka pikirkan saat mereka membuat soal ujian. Dan dengan cara inilah kalian gak bakal asal-asalan nebak soal. Tapi nebak soalnya itu juga pakai analisa. Ya jadi gitu dulu teman-teman, selamat mencoba. And now, you know.